Ketemu lagi bareng aku Nabila dalam kelas copywriting. Di video-video sebelumnya, aku udah ngebahas soal copywriting formula dan juga psychological triggers yang menjadi pengetahuan dasar bagi seorang copywriter. Nah, sekarang aku bakal ngebahas soal basic skills untuk seorang copywriter, dimulai dari kemampuan menulis ya. Kenapa sih kamu perlu tahu soal ini? Karena copywriter itu kan jualnya lewat tulisan. Tapi masalahnya banyak orang bisa menulis, tapi nggak semuanya mampu bisa buat tulisan yang menarik. Apalagi tulisan yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Karena itu, kamu perlu tahu nih kemampuan dasar menulis seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang copywriter. Skill menulis pertama yang wajib dimiliki adalah kemampuan berbahasa. Setidaknya ada 3 aspek kebahasaan yang perlu kamu kuasain, yaitu kosakata, tanda baca, dan tata bahasa atau grammar. Kenapa sih copywriter perlu memperkaya kosakata atau vocabulary? Supaya kata-kata yang digunakan bisa variatif, unik, dan gak pakai kata-kata yang itu-itu aja. Untuk memperkaya kosakata, kamu bisa membuat word bank berisikan kumpulan kata-kata yang dikelompokkan sesuai dengan kategori. Misalnya nih, kategori kata sifat untuk mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Ada apa aja ya kira-kira? Bisa ada dahsyat, sulit dipercaya, menakjubkan, fenomenal, ajaib, atau juga unik. Contoh lagi ya, kata untuk mendeskripsikan rasa. Selain enak, bisa pakai lezat, yummy, legit, sedap, nikmat, berasa, atau mungkin menggoyang lidah. Kemampuan berbahasa kedua adalah penggunaan tanda baca. Ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai ada penempatan tanda baca yang salah, sehingga tulisan kamu salah dimengerti. Jadi, coba cek Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia atau PUEBI ya. Kemampuan berbahasa ketiga adalah tata bahasa atau grammar. Gak cuma bahasa Inggris saja loh yang punya grammar, bahasa Indonesia juga. Nah, grammar ini tuh meliputi apa aja sih? Singkatnya, meliputi penyusunan kata-kata dan penggunaan imbuhan. Terus, contoh copy yang penulisan yang gak tepat itu gimana ya? Dulu ada tagline ikan rokok yang berbunyi, rumput gue lebih asik dari tetangga. Sekilas memang gak ada yang aneh, tapi ternyata ada 2 kesalahan dalam kalimat tersebut. Pertama, untuk membandingkan sesuatu harusnya menggunakan kata daripada dan bukan kata dari. Coba deh, bandingkan artinya di KBBI. Beda banget kan? Kesalahan kedua, adanya kerancuan pada objek. Coba perhatikan sekali lagi, rumput gue lebih asik dari tetangga. Kalimat itu malah ngebandingin antara rumput dan tetangga. Padahal 2 hal itu tuh sama sekali nggak ada korelasinya. Kira-kira teman-teman bisa tahu nggak penulisan yang seharusnya gimana? Harusnya rumput gue lebih asik daripada rumput tetangga. Nah, menguasai 3 aspek kebahasaan ini nggak berarti kamu harus menulis secara kaku dan terus-menerus terpatok pada bahasa yang baku yang ada di kamus. Kamu tetap bisa menyesuaikan style atau bahasa yang kamu gunakan dengan target konsumen kamu ya. Setelah bahasa, skill kedua yang harus kamu kuasai adalah menulis efektif. Gimana tuh caranya? Terapkan prinsip KISS atau Keep It Short and Simple. Kamu harus bisa menulis dengan sederhana dan jelas. Hindari deskripsi yang nggak penting dan bertele-tele. Entah itu kamu menulis untuk copy yang panjang atau pendek. Lalu, gunakan kata-kata yang powerful. Karena copywriter adalah salesman kata-kata, kamu wajib memiliki kata yang bisa menarik perhatian target konsumen. Tapi ingat ya, pilih kata-kata yang memang familiar dengan target konsumen kamu. Jangan sampai karena ingin terlihat menarik, kamu malah menggunakan kata-kata yang sulit dicerna oleh pembaca. Selanjutnya, pastikan tulisan kamu tepat sasaran, baik itu dari segi tujuan iklan dan target konsumennya. Contoh penulisan yang efektif adalah push notification ini. Headline-nya menarik karena memancing rasa penasaran target konsumen tentang cara pintar mengatasi lapar. Nah, di bagian body copy-nya, informasi disampaikan dengan to the point. Mulai dari permasalahan yang mungkin dihadapi target konsumen, lalu memberikan solusi atas masalah tersebut dengan menggunakan fitur pay later yang bisa dibayar di akhir bulan. Kemampuan menulis ketiga adalah kamu harus bisa menekankan benefit dari sebuah produk, bukan cuma fiturnya aja. Aku jelasin lagi ya bedanya fitur dengan benefit. Fitur itu karakteristik atau ciri unggulan yang ada di produk. Sedangkan benefit merupakan nilai atau manfaat yang produk kamu tawarkan untuk menyelesaikan masalah konsumen. Aku coba kasih contoh sederhana ya.
Misalnya, kamu ingin mengiklankan sebuah mesin cuci. Kemudian kamu tulis Magic Gear, Double Filter, dan Water Switcher Technology. Ini yang disebut dengan fitur. Sayangnya, nggak semua yang ngeliat iklan kamu tuh bakal paham dan tertarik kalau nulisnya begini. Coba diganti jadi benefit dari masing-masing teknologi ini. Misalnya, jadi hemat listrik hingga 30%, lalu hemat deterjen hingga 60%, sampai hemat air hingga 40%. Coba, lebih menarik mana menurut kamu? Nah, kenapa sih kita harus mengutamakan benefit dibandingkan fitur? Karena seringkali target konsumen tidak mengerti atau bahkan nggak mau ambil pusing dengan fitur sebuah produk. Mereka lebih fokus pada benefit apa yang akan mereka peroleh kalau mereka membeli produk tersebut. Kemampuan keempat adalah storytelling atau bercerita. Menurut founder dan CEO digital agency Share More Stories, James Warren, teknik storytelling adalah contoh dari pemasaran kreatif yang bisa meraih engagement audience dengan lebih cepat. Ikatan emosional antara audiens dengan brand juga bisa lebih terjalin dengan baik lewat teknik storytelling ini. Selain itu, storytelling juga memudahkan proses penyampaian pesan dan benefit dari sebuah produk. Sedangkan, kalau dari sudut pandang audiens atau target konsumen, storytelling bisa jadi teknik pemasaran yang menarik sekaligus alternatif tontonan. Nah, cara storytelling yang baik itu gimana sih? Ada beberapa tipsnya nih. Pertama, buatlah cerita yang relatable dengan target konsumen. Gak perlu mikir susah-susah dulu. Coba angkat cerita yang ada di sekeliling kamu. Masalah sehari-hari apa sih yang kira-kira menarik untuk diangkat? Kedua, gunakan kalimat yang thought-provoking atau yang bisa menstimulasi pikiran dan perhatian target konsumen. Coba, pernah nggak kamu tiba-tiba ngerenung dan berpikir lumayan lama setelah melihat sebuah iklan? Seolah-olah iklan tersebut membuat kita berpikir, oh iya ya, kok bisa begitu ya? Bener juga. Aku kasih contoh ya, balik lagi ke commercial video dari perusahaan asuransi asal Thailand tadi, yang berjudul Unsung Hero. Nah, storytelling di iklan itu tuh terbilang cukup kuat, karena bisa membawa emosi penonton larut dalam ceritanya. Selain itu, kekuatan storytelling itu terletak pada pesan atau nilai iklan yang coba disampaikan. Masih ingat kan kalau pria tersebut tuh banyak melakukan hal-hal baik kepada orang lain, sampai orang-orang berpikir, ngapain sih dia kayak gitu? Emang ada untungnya ya? Pertanyaan ini merupakan salah satu bentuk thought-provoking yang coba diberikan oleh si penulis cerita. Nah, abis itu kan terjawab tuh pertanyaan orang-orang tadi dengan tulisan What he does receive are emotions. Inilah nilai yang coba disampaikan oleh perusahaan asuransi ini, bahwa sebuah kebaikan yang kecil dilakukan setiap hari ternyata bisa mengubah hidup orang lain. Ini sesuai dengan tujuan utama iklan tersebut, mengajarkan value of life yang juga menjadi nilai inti dari brand asuransi tersebut. Di samping itu, key message yang ingin disampaikan adalah perusahaan asuransi ini tuh ingin orang-orang tahu kalau si perusahaan asuransi sangat mengerti dengan nilai kehidupan para target konsumennya. Di ending video mereka juga nyelipin sebuah pertanyaan yang thought-provoking. Kalau di hidupmu, apa sih yang paling kamu inginkan? Nah, key message iklan ini tuh dikemas apik lewat storytelling yang kuat. Sehingga walaupun key message-nya nggak disampaikan secara gamblang, penontonnya bisa mendapatkan nilai dari iklan tersebut. Skill kelima, kamu harus bisa nulis dengan empati. Sehingga membuat tulisan kamu lebih powerful di mata pembaca. Anggap aja diri kamu sebagai pendengar yang baik untuk mereka. Posisikan diri kamu sebagai konsumen juga ya. Dari situ, kamu bisa tahu nih kira-kira apa aja sih yang mereka butuhkan, solusi apa yang produk kamu bisa berikan untuk mereka. Buat tulisan yang mengesankan kalau kamu benar-benar tahu dan peduli dengan perasaan konsumen kamu. Kadang, untuk membuat sebuah copy itu terkesan tulus, kurangi intensitas pengiklanan produk. Kamu tetap boleh beriklan, tapi akalin supaya nggak terlalu mencolok alias hard selling. Ingat, yang terpenting adalah bagaimana agar konsumen dapat merasakan ikatan emosional dengan produk yang lagi kamu pasarkan. Contohnya, pernah nggak kamu ngeliat sebuah iklan produk shampoo yang sedikit berbeda? Biasanya kan model iklan shampoo itu rambutnya hitam, panjang, dan lurus. Nah, iklan itu justru dibintangi oleh beberapa perempuan dengan gaya dan warna rambut yang berbeda-beda juga. Iklan itu
itu sedang menunjukkan empati untuk banyak perempuan yang tidak fit dengan stigma kecantikan di luar sana. Lebih kerennya lagi, iklan ini tidak menggunakan narasi klasik seperti gunakanlah shampoo ini agar rambutmu cantik. Skill menulis terakhir adalah proofreading. Tugas kamu bukan cuma mencari ide dan menuliskan dengan baik dan menarik, tapi juga memastikan apakah tulisan yang kamu buat itu sudah benar sebelum kopinya dipublikasikan. Coba baca lagi tulisanmu. Apa udah pas kata-katanya? Ada nggak kata-kata yang harus diganti? Lalu setelah baca, tanya juga ke diri sendiri, kira-kira pembaca bakalan paham nggak ya dengan pesan yang ingin kamu sampaikan? Kamu juga bisa nanya ke rekan setim soal ini loh. Terakhir, pastiin nggak ada typo ya. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan fatal seperti iklan brand sepatu yang dipasang di Subway ini. Harusnya tuh tulisan kopinya, not everything needs to be done in a New York minute. Tapi huruf R pada kata everything ternyata nggak ada. Terkesan sepele sih, tapi ini tuh menunjukkan kalau copywriternya itu teledor dan gak profesional. Nah, kamu baru aja ngepelajarin basic writing skills yang harus dimiliki seorang copywriter. Setelah ini, aku bakal ngejelasin soal creative thinking atau berpikir kreatif yang juga jadi basic skills yang dibutuhkan copywriter. Kenapa sih copywriter tuh harus punya skill creative thinking? Temukan jawabannya di video selanjutnya ya.